Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Alhamdasya Putra. Di sini saya akan membahas mengenai pertanyaan yang terdapat dalam forum 13, yaitu mengenai going concern atau kelangsungan usaha. Nah, di sini terdapat 7 pertanyaan mengenai kelangsungan usaha, dan di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut secara satu persatu. Pertanyaan yang pertama itu adalah, apa yang dimaksud dengan laporan keuangan disusun dengan basis kelangsungan usaha? Yaitu jika dilihat dari laporan keuangan yang dibuat dengan basis kelangsungan usaha ini adalah untuk melihat apakah suatu entitas ini dapat bertahan dalam bisnis dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama dan bisa bertahan untuk masa depan yang kemungkinan ini dapat diprediksi berdasarkan laporan keuangannya, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas tersebut atau untuk menghentikan operasinya jika atau manajemen tidak memiliki alternatif yang realistis untuk melakukan likuidasi atau menghentikan operasional entitas. Pertanyaan yang kedua adalah, apa resiko yang perlu dipertimbangkan oleh auditor yang mungkin terjadi terkait kelangsungan usaha? Resiko yang perlu dipertimbangkan oleh auditor adalah kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya yang mencakup suatu periode kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca laporan keuangan. Nah, yang kedua adalah adanya ketidakpastian yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Dan yang ketiga adalah adanya kesalahan penyajian material pada entitas yang lebih besar atas suatu peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas berhenti untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Contoh risiko yang perlu dipertimbangkan oleh auditor yaitu adalah adanya kesulitan suatu entitas untuk membayar kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo kepada supply atau pihak lainnya. Nah, di sini yang mana kewajiban jangka pendek suatu entitas ini lebih besar daripada total asetnya. Nah, di sini yang menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha tersebut. Nah, setelah itu contoh yang lainnya adalah adanya perubahan transaksi yang dilakukan suatu entitas dengan pihak supplier, yang mana sebelumnya jika entitas membeli barang atau sesuatu kepada pihak supplier ini melakukan kredit, namun transaksi ini diubah oleh pihak supplier, yang mana jika entitas ini memesan barang atau sesuatu ini harus membayar dengan cash. Nah, di sini adanya sebuah keraguan yang dapat menyebabkan adanya keraguan atas kelangsungan suatu entitas tersebut. Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana mengaudit untuk mendeteksi adanya keraguan penilai atas kelangsungan usaha? Yaitu untuk mengauditnya dulu dengan auditor menanyakan kepada pihak manajemen apakah manajemen telah melakukan penilaian atas suatu peristiwa atau kondisi. Nah, jika manajemen telah melakukan penilaian, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen atas penilaian tersebut. Nah, dan auditor dan manajemen menentukan apakah penilaian atas suatu
peristiwa atau kondisi tersebut telah dilakukan secara baik, secara individual maupun secara kolektif. Nah, jika penilaian tersebut belum dilakukan oleh manajemen, maka auditor mendiskusikan bagaimana asumsi laporan keuangan yang disusun atas kelangsungan usaha kepada manajemen dan mempertanyakan apakah terdapat suatu peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan atas keberlangsungan usahanya. Nah, setelah menanyakan penilaian tersebut kepada manajemen, lalu auditor melakukan evaluasi apakah penilaian yang dilakukan oleh manajemen tersebut layak atau tidak untuk keberlangsungan usaha terhadap suatu entitas tersebut ke depannya. Nah, apabila penilaian tersebut tidak layak, maka auditor perlu mengevaluasi dan melakukan audit atas kelangsungan usaha tersebut. Pertanyaan yang keempat yaitu adalah kapan tepatnya seorang akuntan publik meragukan kelangsungan usaha kliennya, yaitu adalah pada saat evaluasi penilaian manajemen terhadap kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, di sini yang dapat diragukan adalah ketika manajemen melakukan penilaian dan penilaian tersebut dibuat tidak secara baik atau rencana yang dibuat oleh manajemen ini tidak memberikan kepastian untuk kedepannya, maka di sini dapat dikatakan bahwa penilaian manajemen tersebut bisa diragukan atas kelangsungan usahanya. Maka di sini akuntan publik dapat meragukan kelangsungan usaha kliennya dengan penilaian yang dibuat manajemen ini tidak tepat atau tidak direncanakan dengan matang untuk kedepannya. Pertanyaan yang kelima adalah jika seorang akuntan publik ingin menekankan kepada pembaca mengenai adanya kesangsian akan kelangsungan usaha auditannya, apakah opininya bisa WTP? Menurut saya di sini bisa. Auditor bisa memberikan opini WTP wajar tanpa pengecualian dengan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal yang mana dalam laporan tersebut adanya ketidakpastian material pada suatu entitas. Misalnya pada laporan keuangan perusahaan mengalami kerugian bersih atau jumlah liabilitas lancar atau kewajiban jangka pendeknya ini melebihi dari total aset yang dimiliki. Maka di sini dapat diindikasikan bahwa adanya keraguan yang signifikan atas keberlangsungan usaha perusahaan tersebut. Pertanyaan yang keenam adalah bagaimana jika klien menolak untuk diberikan opini mengenai kelangsungan usahanya? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang akuntan publik? Nah, jika klien atau manajer menolak untuk diberikan opini mengenai kelangsungan usahanya, maka auditor dapat menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat. Karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan. Pertanyaan yang ketujuh adalah apabila terjadi kebangkrutan pada auditi 8 bulan setelah opini terbit, opininya ini WTP tanpa paragraf penekanan suatu hal, apakah auditor dapat disalahkan? Menurut saya di sini auditor bisa disalahkan jika memberikan opini WTP tanpa penekanan suatu hal. Maka di sini auditor dianggap tidak profesional atas kerjanya terhadap laporan auditor tersebut. Maka jika
opini yang dikeluarkan oleh auditor ini adalah WTP, maka harus ada paragraf penekanan suatu hal. Ini adalah untuk memberikan informasi mengenai ketidakpastian material mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Maka di sini jika auditor tidak memberikan paragraf penekanan suatu hal, maka auditor dapat dinyatakan bersalah dan dianggap tidak profesional atas kinerjanya. Berikut penjelasan dari saya mengenai kelangsungan usaha atau going concern yang terdapat dalam forum 13. Apabila terdapat kesalahan dari kata-kata atau penyampaian yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.